Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan proposal skripsi kami dengan dosen pembimbing Pak Ani Rahmat, STMT, dan Bu Mala Hayati Nasution, STMT, dengan dosen penguji Bu Oki Putri Prastuti, STMT, dan Bu Kurotin Ayunina Maulida Okta Arifianti, STMS. Perkenalkan, kami penyusun proposal skripsi kali ini. Saya Egi Dewantari dan teman saya Jemima Wiatmoko. Kali ini outline yang akan kami bahas, yang pertama yaitu pendahuluan, yang kedua adalah tinjauan pustaka, dan yang ketiga adalah metodologi penelitian. Untuk yang pertama yaitu pendahuluan. Energi nuklir. Indonesia pada saat ini sedang mengembangkan energi nuklir dikarenakan energi nuklir merupakan jenis energi yang efisien. Akan tetapi, pembangkit nuklir memiliki risiko yang fatal jika terjadi kesalahan. Salah satu komponen utama yang terdapat pada reaktor nuklir yaitu batang kendali. Batang kendali ini digerakkan oleh sebuah motor. Di bagian luar motor batang kendali terdapat rumah. Bentuk dari rumah ini biasanya seperti tabung. Rumah atau housing dari motor batang kendali merupakan elemen yang sangat penting, yaitu berfungsi sebagai pelindung motor batang kendali. Maka, pemilihan material yang efisien sangat diperlukan. Salah satu cara untuk mendapatkan material yang efisien yaitu dengan mensimulasikan suatu material menggunakan software ANSYS dengan metode elemen hingga. Maka dari itu, kami mengambil judul Simulasi tegangan housing motor batang kendali dengan metode elemen hingga. Kemudian, rumusan masalah yang kami ambil, yang pertama yaitu bagaimana distribusi tegangan pada housing motor batang kendali. Dan yang kedua, apa material yang lebih efisien untuk housing motor batang kendali. Kemudian tujuan dari penelitian ini, yang pertama yaitu mengetahui distribusi tegangan pada housing motor batang kendali, dan yang kedua, memberikan saran pemilihan material housing motor batang kendali yang lebih efisien. Kemudian, batasan masalah yang kami ambil pada penelitian kali ini yaitu yang pertama, simulasi dan analisis ini dilakukan dengan menggunakan software ANSYS. Dan yang kedua, analisa tidak mencakup faktor ekonomi. Dan yang ketiga, material yang dimodalkan dianggap homogen. Outline yang kedua yaitu tinjauan pustaka. Untuk yang pertama yaitu control root drive mechanism. Mekanisme penggerak batang kendali atau disebut dengan CRDM adalah peralatan elektromekanis yang menyediakan gerakan linear untuk batang kendali untuk mengontrol aktivitas nuklir dalam reaktor nuklir. Pada sistem CRDM terdapat salah satu komponen, yaitu pressure boundary component. Pada pressure boundary component terdapat beberapa, yaitu yang pertama adalah nozzle, yang kedua yaitu motor housing, dan yang ketiga adalah upper pressure housing. Berikut ini merupakan sifat mekanik dari suatu material. Untuk yang pertama ada kekuatan atau strength, yang kedua ada kekerasan atau hardness, yang ketiga ada kekenyalan atau elasticity, yang keempat ada kekakuan atau stiffness, yang selanjutnya yaitu plastisitas atau plasticity, ketangguhan atau lockness, lalu kelelahan atau fatigue, lalu selanjutnya yaitu merangkak atau grip. Tegangan merupakan perbandingan antara gaya tarik atau tekan yang bekerja terhadap luas penampang benda. Tegangan terjadi akibat beban yang diberikan pada konstruksi. Beban sendiri berupa gaya atau load, moment, dan inersi. Berikut merupakan persamaan untuk perhitungan tegangan yang terjadi akibat beban. Tegangan akibat gaya dapat dibedakan menjadi beberapa. Untuk yang pertama ada tarik, lalu tekan. Untuk tegangan akibat momen terbagi menjadi beberapa. Yang pertama ada torsi, yang kedua ada bending, dan yang ketiga ada regangan. Lalu untuk tegangan akibat energi yaitu panas.
Tegangan dapat ditekan dalam satuan kilogram per milimeter persegi atau kilogram per sentimeter persegi atau PSI atau MPa. Kemudian ada deformasi. Deformasi merupakan perubahan bentuk yang terjadi pada suatu material jika terkena beban atau gaya. Deformasi sendiri dibagi menjadi dua, yaitu deformasi elastis dan deformasi plastis. Deformasi elastis ditunjukkan pada gambar 1 di posisi atas, yaitu merupakan perubahan bentuk yang terjadi apabila ada gaya yang bekerja, serta akan hilang apabila beban ditiadakan. Kemudian deformasi plastis ditunjukkan pada gambar yang kedua, yaitu merupakan perubahan bentuk yang permanen pada material meskipun bebannya telah dihilangkan. Kemudian ada elemen hingga. Metode elemen hingga adalah prosedur numerik untuk memecahkan masalah mekanika kontinum dengan ketelitian yang dapat diterima oleh rekayasawan. Secara umum, analisa elemen hingga dalam ANSYS terdiri dari beberapa tahap, yaitu yang pertama, preliminary decision, kemudian ada processing. Processing di sini biasanya memasang model geometri, mendefinisikan material properties pada bagian objek, dan membuat meshing. Kemudian yang tahap ketiga ada solve atau menghitung. Kemudian tahap keempat ada post-processing. Post-processing di sini biasanya menampilkan hasil simulasi dan pemeriksaan hasil dari solusi. Kemudian ada ANSYS. ANSYS adalah salah satu program yang dapat memodelkan dan menyelesaikan permasalahan elemen hingga yang berhubungan dengan mekanika. Fasilitas ANSYS yaitu terdiri dari beberapa. Yang pertama yaitu mechanical. Biasanya mechanical ini digunakan untuk analisa struktur dan analisa thermal. Kemudian ada fluid flow. Fluid flow ini biasanya untuk analisa CFD. Kemudian ada engineering data. Engineering data ini digunakan sebagai database material lengkap dengan propertiesnya. Kemudian ada design modeler. Desain modeler ini biasanya digunakan untuk membangun geometri model yang akan dianalisa. Selain itu, juga dapat digunakan untuk memodifikasi hasil gambar dari perangkat lunak seperti CAD. Kemudian yang terakhir ada meshing application. Biasanya, meshing application ini merupakan fasilitas untuk meshing baik pada CFD maupun pada explicit dynamic. Untuk outline yang ketiga yaitu metodologi penelitian. Untuk yang pertama ada pendefinisian masalah. Lalu yang kedua ada tinjauan pustaka dan algoritma pemrograman. Dan yang ketiga ada pengumpulan data. Pada pengumpulan data, kami mengumpulkan data berdasarkan ASME Section 3. Lalu yang terakhir ada validasi simulasi dengan ANSYS. Berikut ini merupakan flowchart simulasi housing motor batang kendali menggunakan ANSYS. Yang pertama dilakukan yaitu menginputkan geometri housing motor batang kendali, struktural, dan material propertiesnya. Kemudian dilakukan meshing dan pembebanan struktur. Setelah dilakukan meshing dan pembebanan struktur, maka didapatkan hasil data yaitu distribusi tegangan. Setelah hasil sudah sesuai, maka simulasi dapat diakhiri. Tetapi jika hasilnya tidak sesuai, maka dilakukan ulang lagi simulasi mulai dari geometri housing motor batang kendali, struktural, material properties, dan kemudian dilakukan meshing dan pembebanan struktur sehingga mendapatkan data distribusi tegangan yang sesuai. Selanjutnya yaitu variabel penelitian. Untuk variabel penelitian kami yaitu pemilihan material. Variabel material yang digunakan yaitu SA403, SA182, dan SA316. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.